Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jametun Spia dengan NIM 124430076 dari kelas Elektronika RB kelompok 3. Baik, di sini saya akan membuat simulasi rangkaian sensor suhu dan kelembapan pada walkway. Pertama itu kita sudah menyiapkan ESP32 ini yang sebagai rangkaian utamanya, lalu kita akan menambahkan DHT lalu liquid kristal yaitu LCD. Nah, selanjutnya kita akan meng-wiring rangkaian ini, yang dimana VCC ini akan dihubungkan ke BMOS. Nah, selanjutnya itu ground ini akan ke ground pada SP32. CL ini akan ke 22. Lalu SDA ini ke 21. Nah, selanjutnya pada DHT ini yang pada sisinya juga kita hubungkan ke BMOS ini. Selanjutnya yang SDA kita hubungkan ke pin 15. Dan terakhir ini ground kita hubungkan ke ground 2. Kita lanjut ke pin 15. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingannya itu yang sudah ada. Lalu pada library manager itu sebelumnya kita harus menambahkan software liquid crystal DHT sensor yang diperlukan pada codingan. Kita lanjut untuk menjalankan simulasinya. Nah, terlihat ini keluarnya itu temperatur dan humidity. Kita bisa atur pada DHT dua-duanya. Tuh. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan codingan untuk di Arduino IDE ini. Pada program ini, ESP32 ini digunakan untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor yang digunakan yaitu DHT11. Nah, kemudian akan mengirimkannya ke aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi agar dapat dipantau secara real time. Nah, pada awal program ini terdapat template ID, template name, dan out token yang berfungsi sebagai identitas perangkat pada platform Blink. Selanjutnya, beberapa library dipanggil yaitu library Wi-Fi client, Blink Simple ESP32, dan DHT. Ini tuh berfungsi untuk mengkoneksi internet, library Blink untuk dengan aplikasi, dan DHT untuk membaca data sensor. Pada bagian konfigurasi, ESP32 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan password yang telah ditentukan. Sensor DHT11 dikonfigurasi pada pin GPO 26. Nah, fungsi utama pada program ini terdapat pada sense sensor. Nih. Pada fungsi ini ESP32 membaca nilai suhu
dan kelembapan dari sensor DHT11. Jika pembacaan gagal, program akan menampilkan pesan error pada serial monitor. Jika berhasil, data suhu dan kelembapan akan ditampilkan pada serial monitor dan dikirimkan ke aplikasi Blink. Menggunakan virtual pin, nilai suhu dikirimkan ke V0, sedangkan nilai kelembapan dikirimkan ke V1. Nah, pada fungsi setup, komunikasi serial diaktifkan, sensor DHT11 diinisialisasi, lalu SP32 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi serta server Blink. Selain itu, timer diatur agar fungsi sensor dijalankan setiap 2 detik. Nih. Sedangkan pada fungsi loop, itu tuh untuk memerintah Blink run menjaga koneksi SP32 dan Blink tetap aktif. Sementara time run itu memastikan pengiriman data sensor dilakukan secara berkala. Secara keseluruhan, sistem ini bekerja dengan membaca suhu dan kelembapan ruangan setiap 2 detik, lalu mengirimkan hasilnya ke aplikasi Blink sehingga pengguna dapat memantau kondisi ruangan secara langsung melalui smartphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarisma Ananda Putriana dengan NIM 124430034. Nah, di sini saya sudah membuka website Blink Console. Kemudian di template ini kita klik new template. Nah, di name ini kita ganti menjadi nama yang kita inginkan. Saya menggunakan monitoring data suhu dan kelembapan. Nah, hardware yang digunakan ini itu ada ESP32 dan connection type-nya ini itu Wi-Fi, dan description-nya ini itu kita kosongkan aja. Kemudian done. Nah, setelah itu kita ke data stream. Nah, di data stream ini tuh kita pilih yang ini, pilih yang virtual pin. Nah, di integer V0 ini kita ganti menjadi suhu. Kemudian scroll ke bawah. Nah, data type-nya ini itu kita ganti menjadi double. Nah, unitnya ini itu kita ganti ke Celsius. Kemudian max-nya ini tuh menjadi 100. Kemudian di save. Nah, kita tambah lagi, pilih yang virtual pin. Kemudian ini ganti menjadi kelembapan. Scroll ke bawah. Nah, data type-nya ini itu menjadi integer. Unitnya ini itu menjadi persen. Max-nya ini itu sama seperti tadi, yaitu menjadi 100. Kemudian di save. Nah, setelah suhu dan kelembapan ini, kita ke dashboard. Nah, di dashboard ini itu kita scroll ke bawah. Nah, yang di gauge-nya ini tuh kita pindahkan ke kiri. Pindahkan 2. Setelah itu kita setting satu persatu. Yang data stream ini tuh kita pilih suhu. Ini ganti ke suhu. Kemudian di save. Nah, yang selanjutnya itu kita setting juga. Ini kita pilih data streamnya, pilih yang kelembaban. Kemudian di save. Nah, setelah keduanya di setting, kita kembali ke home. Nah, di home ini kita pilih yang add first device, create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini tuh akan kita copy ke clipboard. Nah, kopiannya ini tuh nanti akan di paste ke Arduino IDE yang akan disambungkan ke rangkaian yang kita rangkain tadi. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Yudha Deborah dengan
akan menjelaskan bagaimana kami merangkai rangkaian sensor suhu dan ISP-nya pada breadboard. Di sini sebelumnya ISP-nya sudah kami taruh di breadboard, lalu di sini ada sensor DHT-nya. Sensor DHT bisa kita letakkan di sini. Nah, sensor DHT itu punya 3 pin. Jadi ada pin input, output, sama yang pin di tengahnya. Pin inputnya kita hubungkan ke 3,3-nya ISP. Lalu pin tengahnya kita hubungin ke G25-nya ISP. Dan pin negatifnya kita hubungkan ke ground-nya ISP. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke bagian menyambungkannya dengan aplikasi di laptop. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Deski Alia Rahman dengan NIM 124-30110. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang sudah kita rangkai dan bagaimana cara menghubungkannya ke laptop. Oke, jadi di sini rangkaian ESP32 yang sudah kita rangkai itu sudah dihubungkan ke laptop. Nah, lalu di sini ada Arduino IDE. Di sini kita tinggal copy paste aja. Nah, untuk codingannya. Nah, setelah di copy paste, kita tinggal run aja di sini. Nah, kita tunggu. Oke, kita standby di sini untuk tekan tombol ya. Nah, setelah udah ada ini keterangan ini, kita tekan tombolnya. Nah, setelah ada lighting, kita lepas saja tombolnya dari ESP. Nah, setelah selesai ya. Nah, kita lihat di serial monitornya. Nah, ini sudah muncul ya dari kelembapan dan temperatur. Nah, di sini tertera kelembapannya 79% dan temperaturnya itu 29,1 atau 29,10. Oke, kita lihat ya. Nah, ini untuk billingnya. Kita lihat di sini. Nah, kita tengok di sini ya, 29,2, 29,6. Jadi ini angkanya terus berubah secara real time. Nah, kita lihat di sini. Nah, 29,9, 29,4. Lalu kelembapannya 79. Kita lihat lagi perbandingannya, 79% untuk kelembapan dan temperaturnya 29,10. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini angkanya terus berubah ya. Nah, untuk hasil blink kita juga bisa pantau dari HP ya. Nah, kita bisa lihat di sini sama ya, untuk suhunya 29,4. Nah, untuk kelembapannya itu 79%. Seperti itu. Nah, ini membuktikan kalau ini sudah berbasis IoT.